Nah, tapi dari situ gue udah lupa, itu udah nggak tahu apa-apa, udah lupa aja setelah ditepuk itu. Setelah ditepuk itu. Ya, yang gue inget itu cuman gue tiba-tiba ngasih handphone. Halo Lur, kumaha damang. Semoga semuanya sehat-sehat. Jadi sekarang Ega Wekek lagi berada di ruangan teater. Jadi Kak Ega Wekek lagi ditemenin oleh cucu-cucu Amir yang sebelah tuh kan. Siapa sih yang nggak mau yang sebelah? Manis cuin, kalah Maduma. Tuh kenalin dulu dong. Oh, iya, yang ini tuh Saya Pandu, yang biasa di belakang layar, yang bikin videonya Mbak ini. Mbak siapa Mbak? Mbak Ega. Mbak Ega. Wek. Terus. Ya, ceritain nih. Ceritain masa kagak? Ya udah gua tidur aja dah. Lu datang sini buat cerita, masa buat tidur gua. Tegang. Jangan tegang Bang. Entar di belakang aja tegangnya. Soalnya kan baru di depan nih. Biasanya di belakang. Demen Bang, paling demen banget di belakang Bang. Jadi ada ini nih, jadi ada cerita. Jadi ada cerita ini, jadi si abang mandor, abang Madun ini berantem sama saya guys. Nah pas kabur itu dihipnotis. Jadi bagaimana ceritanya Bang? Jadi bagaimana kisahnya? Jadi gini, cerita awalnya kan kita berantem nih. Iya. Karena saya juga udah ngapain sih di rumah ya kan, bete banget nih, udah deh saya mau pergi ke Tangerang ke rumah nyokap. Karena kalau saya lagi ribut pasti saya pulang ke rumah nyokap. Akhirnya saya siap-siap di hari Kamis itu jalan lah ya kan. Nah kalau saya sih emang udah biasa ya, udah biasa lah kalau buat jalan apa namanya, buat jalan ngeteng pakai angkot, kereta, mereka udah biasa. Kalau saya maklum ya kan, takut luntur cin itemnya. dari rumah itu kan kemarin apa namanya, mesen Grab, mesin Gojek seperti biasa lah, mesen Gojek ya kan. Dari sini itu rencananya mau ke Kalideres, terminal Kalideres, tahu kan? Terminal Kalideres. Oke, gue berangkat tuh dari sini ke Kalideres tuh, biasa naik Gojek kan. Udah sampai sana ngopi dulu, biasa ngopi Kalideres tuh. Ngopi dulu ya kan, di pinggir jalan tuh. Kita dulu maaf, itu ngopinya di warung Jande atau warung perawan Bang? Warung ibu-ibu biasa, warung mamake. Kan. Oke. Udah sambil nongkrong nungguin mobil, kan mobil belum ada tuh, mobilnya kan ngetem kan susah tuh di situ tuh. Mobil yang warna hijau, kalau kalian tahu mobil jurusan apa namanya Kalideres Serpong itu warnanya hijau. Hijau. Kayak telur, kalau telur asin. Itu telur asin beda ya. Oh, beda lagi. Hijau lumut, hijau muda lah kayak gitu. Oh, kayak oke. Nggak kayak gitu. Nah, sambil nunggu di pinggiran saya ngopi kan, gua ngopi kan di situ. Sambil nungguin, nah akhirnya datang juga tuh si mobilnya kan. Ya udah naik lah. Biasanya kan kosong tuh kalau mobil tuh. Ya udah gua naik aja dari situ tuh. Emang kosong. Kosong. Udah, set jalan. Nah, jalurnya itu kan ngelewatin Cikokol, baru Serpong atau nanti berhentinya. Karena tujuannya Kalideres stasiun Serpong. Serpong tuh. Pokoknya Tangerang lah ya. Tujuannya mau ke Tangerang, guys. Terus. Nah, pas di waktu itu kalau nggak salah pas di Kebonanas itu ada penumpang itu sekitar umur 50 nggak nyampe 50 lah, 40 lah, hampir 50 tahun lah. Bawa tas tuh kan, duduk di depan gua tuh. Udah gua santai aja tuh. Ntar sekitar 50 meter ke depan tuh ada lagi yang naik tuh, sama seumuran juga, sekitar umur 40 tahunan lah gitu kan. 40 tahun hampir 50 tahunan tuh naik tuh. 2 orang. Nah, pas yang terakhir itu di Cikokol ada lagi yang naik bawa bapak. Itu dia bawa plastik sama karung semen gitu lah, karung semen dibungkus sama plastik gitu kan. Ya udah akhirnya duduk tuh. Jadi yang di depan ini ada yang duduk 3 orang di depan gue ini duduk 3 orang, di samping gue di sini ada duduk juga 4 orang. Nah itu nggak tahu itu siapa lah. Itu nggak tahu itu siapa tuh. Pokoknya udah sampai Cikokol udah tuh. Nah tiba-tiba si bapak yang duduk di kedua dari samping gue ini apa namanya kaget gitu kan, kayak ada bunyi gitu. Apaan tuh bunyi tuh? Ditanya apaan tuh pak, kata yang kita nih, kata orang-orang yang di dalam mobil itu. Yang ini, polos lah ya kan. Oh ini burung katanya gitu kan. Loh kok burung dibawa ke mobil, itu panas pak, hati-hati. Oh iya katanya gitu kan. Emang burungnya burung apa? Burung beo katanya gitu. Wah burung beo. Tadinya mau dibawa kemana? Tadinya kata si bapak yang punyanya ini nih,
tadinya gue mau bawa ke ini, katanya saya mau bawa ke mana, airport waktu itu, cuman nggak bisa, alasannya begitu, nggak bisa dibawa. Alasannya. Nah akhirnya nggak lama dia bilang ini sekarang mau dibawa kemana si burungnya itu, mau dibawa ke tempat temennya, dan itu mau ditawar 4,5 juta mau dijual kata dia gitu. Oh mau dijual pak ya gitu, emang udah bisa apa burungnya nih, udah jadi burungnya udah jadi. Nah itu si burungnya itu emang diliatin begini, cuman saya nggak lihat ya, maksudnya orang-orang itu melihat bunyi apa namanya, assalamualaikum, bunyi juga assalamualaikum, cewek gituin kan. Oh ngikutin kata-kata yang kita sebut, bilang apa aja dia ngikutin. Nah, Oke. terus dilihat juga sama yang sebelahnya juga kan. Coba lihat pak, kok bagus sih gitu kan, dilihat juga sama yang sebelahnya sama gitu, assalamualaikum, bunyi juga assalamualaikum. Itu dalam plastik ya, dalam plastik hitam gitu. Sampai dilihat sama yang duduk di depan dekat supir, sama juga bunyi itu, assalamualaikum. Akhirnya pada nawar lah mereka, wah ini bagus nih katanya gitu, wah ini rezeki nih, siapa yang cepet pasti nih jadi duit gitu kan. Ini seharga motor ya, gue cuma ngedengerin aja kan, apaan sih kok ya, sempet ngedenger, wah ini bagus juga nih Beo nih ya kan, jadi duit nih, sempat begitu juga. Nah ya kan, nah nggak lama yang di depan gue ini nawar juga, ya udah bang, sini gue bayarin deh 4,5 juta gitu. Sekarang kata gitu, cuma duitnya di rumah. Akhirnya nolak si bapak ini, nggak mau, nolak. Yang di depan itu, yang punyanya. Karena si yang punya burung ini pengennya mau sekarang, mau cepet gitu kan. Karena si bapak ini mau minta balik lagi ke daerah Jakarta. Cuman si bapak ini yang punya nggak mau, pengennya sekarang. Kalau misalnya sekarang jodoh langsung bayarin udah jadi gitu. Jadi kayak diburu-buru gitulah. Akhirnya dari semua penumpang itu yang nawar-nawar, ada yang nawar 6 juta ya kan, ada yang nawar 5 juta, itu karena nggak ada uang cash. Saat itu juga nggak ada uang cash. Ya nggak mungkin ya kan, bawa uang cash ya kan. Nah akhirnya ke gua lah ya kan, ke gua nih, gua yang tadinya cuman merhatiin gini doang ya kan. Gimana bang, abang ada nggak nih, ada uang nggak nih buat beli gitu kan. Ini bang, nanti ini bakalan mahal loh kalau misalkan ini, kalau iya lah, kalau burung beo sama kalau burung beo asli, apalagi itu jadi ya, apalagi udah jadi, udah tahu assalamualaikum, hai cewek ya kan, godain aku dong ya kan, sosor bang, sosor kayak burung itu, mau burung gua pasti mahal. Siapa sih yang tertarik cuma 4 juta, aslinya kan mahal itu ya, burung beo tuh. Akhirnya yang bawa bapak yang di sebelah gua itu, dia nawar ke yang punya burungnya, udah bang, sini gue bayarin 6 juta deh gitu kan. 6 juta. Okay. Nanti di depan di rumah sakit Serpong itu nanti berhenti, abang juga berhenti, nanti saya bayarin. Di situ ada istri saya, nanti bawa ATM katanya gitu. Nanti uangnya ada di istri saya, kata dia gitu kan. Keke nggak mau, si bapaknya ini nggak mau nih, si yang punya burung ini nggak mau. Saya maunya sekarang aja uangnya, kata gitu. Akhirnya, oh ya udah deh. Nah akhirnya si bapak yang di sebelah gue ini nepuk gue ini di sini nih, ditepuk gitu. Dek, minta tolonglah bapak, kayak gitu. Minta tolonglah bapak, kalau misalnya ada yang punya uang, talangin dulu. Ini harganya 4,5 juta. Nanti uang adek bapak ganti 6 juta. Kan lumayan tuh, dapat 1,5 juta kan? Ya kan? Dasar maruk ya sama uang. Dengan nggak tahu itu apa isinya itu, karena kan gue emang nggak tahu apa-apa, maksudnya taunya si bapak itu yang mau beli lah ya kan. Kita cuma nalangin doang tadinya gitu. Nah tapi dari situ gue udah lupa, itu udah nggak tahu apa-apa, udah lupa aja setelah ditepuk itu. Setelah ditepuk itu. Ya, yang gue inget itu cuman gue tiba-tiba ngasih handphone. Tapi itu inget di situ. Ingat, tapi gue kayak orang gimana sih, kayak orang yang nggak mikir apa-apa gitu. Udah kasihin aja gitu ya. Ya gue langsung ngasih gitu aja. Untuk handphone sama apa lagi yang hilang? Waktu itu gue ngasih handphone kan, gue nggak punya. Pokoknya barang lah, untung barang yang hilang daripada barang hilang. Nanti bini nyariin cin. Ya akhirnya gue kasih handphone, karena kan waktu itu gue bilang, Pak, saya nggak punya uang, saya punyanya barang. Ya udah siniin barangnya. Akhirnya dikasih lah barang gue itu kan, handphone. Nah, tiba-tiba yang di depan apa? Gue ini ngasih jarum itu loh, jarum yang buat ngeluarin kartu gitu. Oh, jadi udah dipersiapkan. Nah, gue tuh nggak tahu juga, gue belum ngeh. Wow, ajarin gue cin. Belum ngeh waktu itu, belum ngeh. Jadi pas dikasih handphone tiba-tiba, oh ini saya ada nih buat ngeluarin kartunya. Oke. Akhirnya dikeluarin lah kartunya itu ya kan. Udah tuh, handphonenya dibawa sama dia, kartunya dikasih sama saya tuh kan, sama gue tuh. Udah gue masukin ke tas. Udah gitu, oh ini nggak cukup, kata si bapak itu, ini nggak cukup kalau cuman handphone aja gitu. Bisa nambahin ke 2 juta.
bilang gua nggak punya uang. Itu di tas ada apaan aja? Dibuka, itu diam aja dibuka-bukain tas. Gua diem aja udah dibukain tas gitu. Ya Allah, itu yang jadi yang bukain tas itu mereka. Iya. Jadi bukannya lu. Bukan. Itu songong banget tuh maling. Ya. Gua nggak kayak gua nunduk aja gitu kayak iya aja gitu. Akhirnya yaudah lihat jam. Akhirnya jam dibuka juga sama gua. Akhirnya dikasih lah jam dengan harga 2 juta itu harga jam gua. Sorry ya jamnya. Iya makasih, maaf ya, makasih ya terusin. Akhirnya jam itu dikasih ya kurang lebih sekitar 4 jutaan lah ya. Itu 4 juta. hilang tuh akhirnya. Itu gaji pertama. Gaji pertama beliin jam, beliin handphone, ternyata hilang, Cin. Gara-gara ngambek sama gua, karma. Nah, terus. Ya udah sampai situ pas si jam ini diambil, si bapak yang mau nawar 6 juta itu yang katanya mau bayarin di mana di rumah sakit, tiba-tiba turun duluan dia, dan gua nggak ngeh tiba-tiba si bapaknya udah turun duluan tuh, kata orang-orang di dalam situ, si bapaknya udah turun duluan tuh, tungguin aja di rumah sakit. Hah, mana rumah sakitnya pak? Itu tuh rumah sakitnya tuh, nanti sama si bapak itu dibayarin 6 juta kata dia gitu. Barang saya diambil sama mereka. Akhirnya ya udah gue turun aja, turun lah di situ. Kayak orang bego gimana sih, turun aja udah turun bawa burung nih, burungnya nih nanti kasih ke si bapak itu ntar mau bayarin 6 juta. Ya udah turun di depan rumah sakit, udah ditinggalin sama mobil angkot tuh. Ya udah duduk di warung, duduk aja begini. Kalau si bapak warung nanya tuh, "Dek, ngapain Dek?" tadi gitu. Tapi untungnya blongonya bukan di pinggir jalan, di tengah jalan ya. Bisa katubruk mana si Ate. Di pinggir jalan. Yang ada ntar burungnya 2 itu pada ngapung. Di pinggir jalan tuh. Gue di pinggir jalan. Ya udah kayak ada yang nepuk lagi, ada bapak yang warung nanya, "Dia lagi ngapain?" Saya bilang, saya langsung sadar di situ. Aduh, gua kayaknya ketipu di sini. Baru sadar soalnya ngelihat case-nya waktu itu semuanya kayak udah dipersiapin gitu. Jadi ada sekitar 4 orang. Atau ya. Itu mereka juga. Jadi yang di situ yang penumpang aslinya itu 2 orang aja apa? Penumpang aslinya cuma 3 orang lah. 3 orang. Tapi yang kena lu doang. Gua doang yang kena. Karma deh ya, kasian banget sih. Nah, jadi udah gua pulang itu bawa burung. Ya kan, dengan keadaannya untung masih ada uang buat ongkos sih waktu itu. Masih nyelip lah ya. Nyelipin dari bini Akhirnya pulang naik angkot lagi sampai ke stasiun, akhirnya naik kereta udah sampai rumah dengan keadaan bawa burung gitu. Wow, jadi pas udah tapi langsung ditepuk kedua kali sama orang, mungkin ditanya ya kan, itu jadi kayak kesadar lagi gitu. Nah setelah pulang bagaimana respon keluarga? Respon keluarga. Ibu sih kaget, nyokap waktu itu kaget. Kamu kenapa kayak gitu? Iya kayaknya. Terus katanya bengong juga ya. Saya masih yang shock lah. Masih shock gitu ya. Udah berantem sama bini, juga ditipu juga, ya kan, gara-gara burung siapa? Sampai rumah. Bapak sih hawak banget sama burung. Bapak kan udah punya burung, Pak. Ngapain Bapak mau punya burung 2, Pak? Mau bercagak atau burung, Pak? Masih shock lah, masih shock. Oke. Jadi masih yang bengong gitu. Nah, yang saya yang ditanyakan ini ya. Katanya burungnya itu dicet bagaimana kumaha eta burung? Burungnya sih kayaknya burung sawah. Kayaknya sih burung sawah, bukan burung beo. Pas gua buka ternyata emang burung biasa, burung sawah, dan di dalam itu ada pisang, satu biji pisang. Jadi makanya tuh mirip banget kayak beo, jadi berat banget. Situnya tuh berat. Ternyata pisang ya. Ternyata pisang segede gini. Nah, pisang, udah burung, udah ada burung, ada pisang. Cucocin. Pas dibuka kaget kan, wah gila gua ketipu banget. Tapi udah dimandiin burungnya, emang beluntur. Ternyata burungnya tuh dicat warna hijau. Burung dicacing ya kan, bukan hati doang yang dicat, burung juga dicat ya kan. Oke. Apes banget sih waktu itu, apes banget tuh. Tapi nggak apa-apa, semoga buat kalian juga ini kasih info buat kalian, pokoknya yang pakai kereta atau pakai mobil-mobil kecil-kecil, apa namanya mobil tuh umum ya, hati-hati pokoknya. Kalau bisa tuh jangan sendiri, kalau bisa berdua sama temen. Kalau diajak ngobrol, kalau ada apa-apa itu jangan didengerin, pura-pura bego aja, udah pakai handset nggak mau dengerin. Kalau saya ditanya nepuk balik,
ya kan. Kalau Mama jangan nepuk-nepuk, belum halal, gituin aja. Gitu ya, pokoknya buat kalian jaga jaga diri, apalagi sekarang banyak Covid juga. Banyak Covid tuh harus pakai masker kan itu harus jaga diri, jaga badan, jaga pokoknya stamina kita harus fit, otak kita harus berpikir dengan baik, dan hati kita apa namanya ya harus bersih lah, jangan dengki, iri, sombong gitulah ya, pasti akan dijauh-jauhkan. Karena berhubung dia waktu kemarin itu dengki sama saya, ya sombong sama saya, jadi begini karma loh. Korma. Hah? Korma. Oh, korma gitu. Jadi infonya begitu aja ya Pak ya. Ya, jadi buat teman-teman yang di luar nih yang sering pergi pakai angkutan umum, tolong hati-hati aja sih. Di zaman saat ini, zaman sekarang ini banyak banget modus-modus yang apa aja bisa dihalalkan ya, apa aja bisa dihalalkan, karena sekarang bener-bener gua tuh sama sekali nggak percaya apa yang namanya hipnotis. Oh, hipnotis ya, gua sampai sekarang gua juga nggak percaya. Karena gua nggak pernah dihipnotis sama orang, tapi dihipnotis sama laki gue, iya sering hipnotis, minta handphone baru. Pokoknya hati-hati aja gitu, hati-hati aja. Itu emang bisa ada di sekeliling kita. Kita ya nggak kan? bakalan nyangka kapan itu bakalan terjadi gitu loh. Apalagi sekarang lagi musimnya PHK ya kan, kebanyakan orang pengangguran. Sekarang jangankan katanya dipakai notis, sekarang orang pakai bunuh-bunuhan ya kan, pakai pisau, pakai orang lagi duduk aja main tembak aja, gila. Lu pikir itu hewan aja kita masih sayang ya kan gitu. Jadi pokoknya buat kalian jaga diri aja lah, udahlah. Pokoknya mau melangkah kemanapun, bismillah. Pokoknya kalian kan punya Allah, punya Tuhan, ya kan, punya Allah lah. Udah, kita mah keluar itu selalu berdoa gitu. Semoga jangan terjadi apa-apa musibah dalam diri kita gitu. Berkah dunia akhirat aja gitu. Nah, awalnya itu gue nyangka modus ini tuh modus baru ya, modus baru. Jadi modus seolah-olah burung ini berharga dan bakalan dibeli dengan harga tinggi gitu. Saya kira tuh karena emang kadang lagi krisis, jadi apapun tuh dihalalin ya. Maksudnya kayak lagi butuh duit lah, lagi butuh duit, jadi berapapun ya udah jual aja lah, daripada itu juga dimakan aja juga kagak ada dagingnya itu burung kan. Iya. Gitu. Ternyata ini modusnya modus lama. Modus pakai burung ini, burungnya lama, modus lama gitu loh. Modus di Tanah Abang itu udah sering banget. Udah kayak pusatnya gitu lah. Kalau Tanah Abang kan banyak banget orang-orang kan, orang-orang yang ternyata banyak juga ibu-ibu yang ketipu, kasihan tuh ibu-ibu yang kayak gelangnya tiba-tiba dikasih begitu aja. Padahal pas dibuka burungnya bukan burung biasa gitu loh. Burung biasa. Dengan iming-iming nanti gua bayarin lebih tinggi gitu harganya. Ternyata orangnya yang mau belinya ngilang, yang lainnya juga ngilang. Jadi burung sawah lah ya, burung sawah yang harga cuma 100.000, 50.000 juga dapat gitu kan. Nah, jadi yang menipunya itu lebih dari 1 orang, bahkan bisa 4 orang lebih. Ya pasti, jadi hati-hati. Tapi katanya ada juga katanya pernah cerita cewek ya. Iya. Cewek itu katanya ditepuk tapi dia malah ngejerit ya. Malah ngejerit tuh itu di mobil Serpong juga sama. Nah, itu juga sama di mobil Serpong. Itu katanya malah ngejerit tapi dia ditodong pakai pisau, nggak tahu tuh orangnya dibawa ada di berita juga ya, kalau nggak salah ada juga di berita. Itu modusnya sama ternyata. Jadi ada juga yang bilang begitu, bapak-bapak juga yang bilang. Tapi ya gini lah ya, bagaimanapun kalau kita udah lagi kena bahaya ya, cuma saya mau kasih saran aja nih. Jadi kalau kena bahaya atau namanya ambil jabang bayi, jangan sampai kalau dia meminta uang atau udah kasihin aja, jangan melawan. Jangan melawan. Para wanita atau para laki-laki atau wanita sama aja, kalau sana 1 lawan 4 juga tetap aja kalah. Laki-laki mau segede jumbo, segede badannya gede juga, kalau sana laki-laki, kalau sana dia berempat kita sendiri juga kalah gitu kan. Jadi kalau dia minta udah kasihin aja. Karena apa? Harta uang itu bisa dicari, tapi nyawa nggak bisa dicari. Nyawa itu 1 kali doang gitu. Jadi sayangilah diri kita sendiri. Jadi kalau dia minta apa-apa udah, kalau sekarang kita udah kepalang. Ya kan, udah kepalang, udah kita, daripada kita dibunuh, daripada kita diperkosa atau namanya wanita gitu kan. Apalagi wanita bisa cuma nangis ya kan, modal nangis. Kalau cowok kan modal masih ada kekuatan. Tapi kalau bisa cowok atau ceweknya jangan melawan,
Jangan melawan. Kalau emang udah ditakdirkannya kita ditodong atau ditodong, udah kasihin aja barang kita. Barang kenapa? Ya yang saya tadi bicarakan, uang itu, harta itu bisa kita cari. Bisa dicari. Gitu. Nyawa tuh nggak bakal bisa cari. Kasihan anak-anak kita, saudara kita kalau kita ditinggalin. Nah, akhirnya dengan kejadian itu hilang semua dan itu bakalan jadi pelajaran banget buat gue sih. Iya gitu. Ini real benar-benar Real kejadian sama banget. gue sendiri ini kejadian. Jadi segitu dulu guys dari Ega Wekwek. Pokoknya saksikan terus Ega Wekwek di sini di channelnya Ega Wekwek. Ega Wekwek setiap minggu pasti ngupload. Tapi kalau kalian makin banyak nge-like, makin banyak subscribe, makin banyak komen, dan kalian mau komen apapun sok mangga di kolom komentarnya Ega Wekwek ya. Nanti Ega Wekwek dijawab sama Eganya asli ya kan, bukan sama komputer, bukan sama apa tuh? Apa yang admin bukan, langsung Ega Wekwek yang komen di situ. Dan jangan lupa video selanjutnya